Astaghfirullah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi, dan kita masih melanjutkan kitab Tauhid, masuk pada bab ke-41, bab janganlah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Bab ini didasari dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 22. Iman Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap bagimu, dan Dia pula yang menurunkan hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itulah, jangan sekali-kali engkau membuat tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Inilah ayat yang mendasari bab yang kita akan kaji di pagi menjelang siang ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di sini kan alasannya. Apa alasannya? Alladzi khalaqakum. Karena Dia yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang sebelum kalian. Artinya zat yang menciptakan sudah layak untuk disembah, dan zat yang tidak layak menciptakan tidak layak pula untuk disembah. Macam mana zat yang tidak mencipta? Sembahan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, orang-orang yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Khubal, Saif, Nailah dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala singgung dalam Al-Qur'an, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka orang-orang musyrik itu ketika menyembah berhala Lata, Uzza, Manat dan yang semacamnya dari berhala-berhala jahiliyah itu,
Apakah berhala-berhala itu khuliqu min ghairi syai'in, diciptakan dari benda-benda tertentu, ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan orang-orang musyrik sendiri tidak yakin dengan keyakinannya. Karena tiga perkara ini harus dijawab. Pertama, apakah berhala itu diciptakan dari segala sesuatu? Satu. Yang kedua, apakah mereka tercipta dengan sendirinya? Dua. Yang ketiga, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ini harus dijawab. Pertama, apakah mereka diciptakan dari segala sesuatu? Kita katakan ya. Karena berhala-berhala mereka sebagiannya terbuat dari batu dan terbuat dari pohon. Sementara batu dan pohon itu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang kedua, apakah mereka kemudian tercipta dengan sendirinya? Mustahil. Buktinya mereka yang memahatnya, mereka yang membuatnya. Artinya tidak tercipta dengan sendirinya, ada yang membuatnya. Jadi berhala itu dibuat. Macam mana kemudian Tuhan dibuat? Tuhan itu harus membuat. Kalau seandainya mereka terbuat dari segala sesuatu dan mereka tidak mendadak berada atau ujug-ujug ada begitu kecuali setelah dibuat, maka pertanyaan yang ketiga, mungkinkah mereka menciptakan langit dan bumi? Sementara mereka dibuat dari benda-benda, mereka pun dicipta manusia, mustahil menciptakan langit dan bumi. Makanya di ujung ayat Allah katakan bal la yuqinun, orang musyrik sendiri loh tidak yakin dengan keyakinannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah ini betul-betul zat yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Maka sudah wajar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin terangkan kenapa Allah Subhanahu wa taala pantas disembah dari 5 perkara. Ketika Allah mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dia pula yang menurunkan hujan dari langit, lalu dia fataj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka sudah selayaknya engkau tidak boleh mengambil tandingan bersama Allah sementara kalian tahu bahwa yang menciptakan alam semesta Allah. Perhatikan 5 perkara. Ulama mengistilahkan 5 perkara itu. Yang pertama al-ijad, yang kedua al-i'dad, yang ketiga al-imdad, yang keempat al-irsyad, dan yang terakhir al-is'ad. Sebab 5 perkara inilah wajar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulas satu-satu. Pertama al-ijad. Ijad itu artinya yang menciptakan, yang mengadakan, yang membuat, itu disebut ijad. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan anak turunannya, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini. Untuk siapa Allah ciptakan langit dan bumi itu? Untuk kita. Sebelum kita diciptakan loh, Allah sudah menyiapkan tempatnya, bahwa kita akan tinggal di bumi. Allah ciptakan bumi. Ini satu. Yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi untuk kita, baru Allah Subhanahu wa taala yang kedua al-i'dad. Apa i'dad itu?
menyiapkan fasilitasnya. Ada hutannya, ada lautnya, ada sungainya, ada gunungnya, ada kebun ladangnya, ada tanah yang bisa dihuni, ada tanah yang tidak bisa dihuni. Allah sediakan fasilitasnya. Allah sediakan binatangnya. Allah sediakan tumbuh-tumbuhannya, mulai biji sampai buah-buahnya. Allah sediakan semuanya. Ini namanya al-i'dad. Ini manusia belum dicipta, sudah disiapkan tempatnya. Yang kedua, disiapkan fasilitasnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan fasilitasnya, Allah membuat fasilitas itu tidak akan berhenti sampai di situ. Tetapi ada yang ketiganya yang disebut al-imdad. Apa imdad itu? Melanggengkan fasilitas itu. Tidak akan hilang fasilitasnya. Kita lihat contohnya pohon mangga. Satu pohon itu, Bu, terkadang bisa sekali musim. Satu pohon itu satu tahun anggaplah 2 kali musim. Satu pohon mangga itu bisa ribuan tuh jumlah buah mangganya itu. Anggap saja satu pohon mangga, kita katakan 1000 pohon mangga, 1000 buah mangga. Satu mangga itu 1000 buah mangga. Bayangkan dari 1000 mangga ini kan ada bijinya tuh. Orang Jawa Barat bilangnya pelok itu. Ada pelok mangganya itu. Biji mangganya. Itu biji mangga kalau 1000 tuh 1000 buah mangga dari satu pohon mangga, kalau ditanam tuh jadi 1000 pohon mangga. Kalau tumbuh semua, anggaplah nggak tumbuh semua lah, gagal separuh, 500 lah jadi. Dari bijinya mangga itu jadilah 500 pohon mangga. Kalikan saja 500 pohon mangga, kalau sudah besar kemudian berbuah, menjadi berapa buah mangga tuh? Ribu lagi. Itu contoh, belum duriannya, belum pisangnya, atau ikan lah. Ikan itu kalau dia melahirkan anak-anak ikan itu bukan satu ikan satu anak ikan, tidak. Itu bisa ribuan ikan tuh. Itu dari satu ikan tuh. Itu telurnya bisa ribuan ikan tuh. Dari ribuan ikan nanti besar, setiap ikan 1000 ikan lagi, nak berapa ikan lagi satu lautan tuh. Makanya lautan itu dipancing hari-hari tak habis-habis. Itu namanya imdad. Allah perbanyak dengan cara seperti itu supaya keberlangsungan nanti manusia itu tidak akan punah, tidak akan kelaparan. Allah buat imdad, tidak berhenti nikmatnya itu. Kemudian cukup sampai di sini nikmat Allah? Tidak. Ada yang keempat yang disebut dengan al-irsyad. Apa irsyad itu? Irsyad itu Allah tanamkan insting kepada setiap manusia bahwa tidak semua yang Allah Subhanahu wa taala sediakan fasilitas di bumi itu, contohnya umpamanya pohon, dedaunan, bebijian, buah-buahan, tidak semua bisa dimakan. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Ada yang kalau dimakan sehat, ada yang kalau dimakan mati karena beracun. Manusia punya insting, bisa membedakan, oh ini tidak boleh buah ini dimakan nih. Ini kalau dimakan mabok nih, kayak kecubung umpamanya kan. Dari mana kita tahu kalau makan kecubung banyak-banyak mabok gitu? Kan ada insting manusia karena pernah nyoba orang itu. Oh ini nggak boleh dimakan nih. Oh kalau anggur, oh anggur satu bakul nggak akan mabok kecuali diperas jadi anggur betulan ya. Kalau buah anggur ya nggak akan mabok ya, kecuali yang sudah dibotolin itu cap anggur beda itu ya. Jadi manusia itu diberikan insting untuk bisa membedakan mana makanan yang bisa dimakan, mana yang tidak. Ini kan karunia Allah. Coba kalau nggak dikasih insting, banyak orang mati salah.
Dedaunan ada yang bisa dilalap, ya kan? Daun kangkung, daun bayam, kol bisa dilalap. Sempat daun bambu dilalap, tak sobek semua mulut kita. Kan kita bisa membedakan, oh ini nggak bisa jadikan lalapan nih, oh ini bisa. Itu insting namanya. Allah berikan pengetahuan itu luar biasa. Ini akar-akar tertentu nih kalau diracik jadi obat. Ini kalau buah ini kalau dimakan ini bisa menyehatkan. Ini vitamin A, ini vitamin B, ini vitamin D, dan begitu seterusnya. Manusia diberikan insting oleh Allah Azza wa Jal untuk menelaah, sehingga bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak, mana binatang yang bisa dimakan, mana yang tidak, mana buah yang bisa dimakan, mana yang tidak, dan begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir, is'ad. Setelah Allah berikan irsyad, petunjuk, Allah berikan is'ad. Is'ad itu kebahagiaan. Bahagia manusia akhirnya di bumi ini. Allah sediakan fasilitasnya, Allah langgengkan fasilitasnya, Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak fasilitasnya. Allah bisa mempertunjuk kita untuk memilah-milih mana fasilitasnya. Terakhir kita bahagia di dunia, bisa hidup tenang, bisa punya rumah, bisa punya ladang, bisa punya ini, punya itu. Bahagia, Allah berikan kebahagiaan. Coba dari 5 perkara ini, apa masih kita kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa. Ini namanya apa tadi? Ijad. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Allah ciptakan fasilitas, Allah ciptakan tempat dulu. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan tempat, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Allah sediakan fasilitasnya, bumi terhampar, kita bisa jalan, kita bisa hidup, kita bisa buat rumah di situ. Kemudian Allah perbanyak lagi rizki-rizki yang Allah karuniakan dari makanan, buah-buahan, biji-bijian yang semacamnya. Rizqan lakum, untuk kalian makan. Kita bisa makan, kita bisa bahagia dengan rizki Allah itu. Allah hanya minta satu di sini. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan itu. Kalau kalian tahu bahwa Allah telah menciptakan bumi bagi manusia, Allah sudah sediakan fasilitas di bumi untuk manusia, Allah perbanyak fasilitas di bumi untuk manusia, Allah berikan petunjuk di bumi untuk manusia, Allah berikan kebahagiaan untuk manusia. Pantas kita mencari tandingan selain Allah? Tidak pantas. Makanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, jangan mengambil tandingan selain Allah. Kayak sering saya contohkan, Bu, jangan lagi bicara tentang kita dengan Allah, kutukan Allah. Kita bisa marah. Ada orang yang ibu kasih rizki tiap hari. Anggaplah ibu punya tetangga, punya anak kecil, anak yatim. Ibu yang kasih makan dia, ibu yang sekolahkan dia, ibu yang belikan pakaian dia, ibu yang kasih makan dia, terus sampai dia besar. Sampai dia besar, sampai sukses, sampai kuliah, sampai kerja, sampai jadi menteri lah dia. Tiba-tiba dah jadi menteri, lupa pula sama ibu, ya. Malah dia kemudian mementingkan orang lain. Itu kan sakit hati, Bu, ya. Kok kita yang memberikan semuanya, kok setelah dia besar sukses kok berbuat baik pula sama orang, bukan kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kita aja sakit itu.
Ya, itu manusia loh ya. Maka mimbabil aula, tentu Allah subhanahu wa ta'ala juga akan murka kalau disekutukan dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika memberikan catatan kepada kalimat al-andad, fala taj'alullahi andad, tandingan. Apa makna tandingan di sini? Al-andad huwa syirku akhfa min dabibin namli ala safati saudai fi zulmatil laili, wa huwa an taqula wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, wa taqulu laula kalimatu laula kulaibatu hadha la atana al-lusus wa laula al-battu fid dari la atana al-lusus, wa qaulur rajuli li sahibihi ma syaa Allah wa syi'ta, wa qaulur rajuli laula Allah wa fulan la taj'al fiha fulanan hadza kullahu bihi syirkun, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Di sini Abdullah ibn Abbas ini ingin berdalil dari ayat ini, sebenarnya bicara tentang syirik besar, tetapi dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas contohnya kepada syirik kecil. Karena yang namanya syirik itu tidak memandang dia besar ataupun kecil, kan gitu ya. Yang mau besar mau kecil, kalau itu syirik tetap dilarang, tidak boleh menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, al-andad, membuat tandingan bagi Allah adalah syirik, di mana itu lebih samar untuk diketahui daripada rayapan langkah kaki semut kecil di atas batu hitam di kegelapan malam. Coba Bu, ada semut warna hitam, kemudian jalan di batu licin yang hitam, kemudian di kegelapan malam, nampak nggak tuh Bu semutnya tuh? Ya nggak nampak lah, jangankan semut, ibu saja kulitnya hitam, jalan malam-malam tak nampak, ya kan? Jangan ada lampu lah ya Bu ya, kalau ada lampu nampaklah mengkilat ya. Pokoknya malam-malam Bu, itu nggak nampak tuh. Gimana pula semut hitam di batu hitam di kegelapan malam, ya nggak nampak lah. Seolah-olah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ingin mengatakan, begitulah samarnya kesyirikan itu. Terkadang ada kesyirikan itu saking samarnya, tiba-tiba kita sedang melakukan kesyirikan tanpa diketahui, gitu maksudnya. Nggak sadar kita sedang melakukan kesyirikan. Kita sangka kita tidak melakukan kesyirikan, padahal sedang melakukan kesyirikan saking samarnya. Contoh, di sini contohkan sama Abdullah ibn Abbas ini. Ya. Seperti perkataan seseorang, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan, atau engkau berkata demi hidupku, dan seperti engkau bicara, kalau bukan karena anjing tetangga, tentu kita telah didatangi pencuri-pencuri itu. Atau kalau bukan karena suara angsa, tentu pencuri-pencuri itu akan datang ke rumah kita. Atau ucapan seseorang, ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atau seperti seseorang mengatakan, kalau bukan karena Allah dan kamu, dan begitu seterusnya. Ucapan-ucapan ini mengandung kesyirikan yang dimasyarakatkan rasanya kata-kata ini biasa-biasa saja. Itulah samarnya syirik kecil itu. Kan sering kita di masyarakat mendengarkan, kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena saya, nah kan bahasa-bahasa seperti itu kan sering terlontar tuh. Kalau bukan karena saya, kamu nggak jadi. Saya yang masukkan ke kantor ini, sehingga kau diterima, kau sudah sukses pula, tak bantu saya. Kalau bukan karena saya, itu ada kan. Itu sering di masyarakat kalimat kalau bukan karena saya, kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena angsa tetangga itu berteriak-teriak, tentu pencuri sudah masuk. Letak kesyirikannya di mana Bu di sini?
Letak kesyirikannya, orang ini ingat sebab tapi tidak ingat kepada yang membuat sebab. Itulah bedanya. Saya ulangi, orang ini hanya ingat sebabnya tapi tidak ingat kepada yang membuat sebab. Contoh, kalau bukan karena anjing, suara anjing, tentu pencuri-pencuri itu tidak akan masuk ke rumah. Berarti sebab pencuri tidak masuk rumah itu suara anjing. Itu kan sebabnya. Atau kalau bukan karena angsa sebelah berteriak-teriak gitu ya, tentu orang jahat itu akan masuk. Artinya sebab tidak masuknya penjahat ke rumah kita kan sebabnya karena suara angsa. Karena ada suara angsa itulah kemudian pencuri ini kabur. Itu yang kita ingat. Jadi kita hanya ingat sebab saja. Pertanyaannya, yang membuat angsa berteriak itu siapa? Itu maksudnya. Yang membuat anjing menggonggong itu loh siapa? Maka yang membuat anjing menggonggong itu Allah. Yang membuat angsa itu berteriak Allah. Jadi jangan ingat sebab, nggak ingat pula yang menyebabkan angsa itu berteriak, gitu maksudnya. Disitulah letak kesyirikannya, karena kita ingat sebabnya, nggak ingat pula yang menyebabkannya. Makanya kenapa Abdullah ibn Abbas kemudian mengatakan bahwa syirik ini samar sekali, seperti semut hitam berjalan di batu hitam di kegelapan malam. Karena nggak sadar orang itu. Secara logika memang betul yang membuat pencuri lari itu suara anjing. Apa yang salah dari kalimat ini? Kan tidak salah. Memang kenyataannya seperti itu kan Bu. Tetapi kalau kita telaah lebih dalam lagi, kalimat ini salah. Kenapa? Karena dia hanya mengingat sebab, tapi tidak pernah mengingat yang menyebabkan anjing itu menggonggong. Di sini letak samarnya. Ya. Sama dengan perkataan kalau bukan karena aku. Dia kan hanya ingat sebabnya saja, seolah-olah dia mengatakan sebab akulah kau berhasil, sebab modal darikulah kau sekarang jadi sukses. Dia hanya ingat sebab saja. Lah yang menyebabkan kita membantu dia itu siapa? Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa membantu dia. Di sini letaknya. Makanya kemudian jangan sekali-kali seseorang itu lengah dari kata-kata. Karena ada sebuah hadis yang disabdakan Nabi SAW yang mengkhawatirkan hadis ini, menakutkan hadis ini. Kata Rasul, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang ada seorang hamba melontarkan satu kalimat, dia tidak sadar kalau kalimat ini membuat Allah murka. Kan mengatakan kalau bukan karena suara anjing, tentu pencuri tidak akan masuk. Apa salahnya dengan kalimat ini? Dia tidak sadar kan? Dia mengatakan gak ada masalah dengan kalimat itu. Rupanya di balik kalimat itu ada kemurkaan Allah. Kenapa? Karena dia lupa yang membuat sebab, dia hanya ingat sebabnya saja. Apa kata Rasul? Yulki sahibuha fi nari jahannam. Allah akan masukkan pelakunya ke dalam neraka jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib, lebih dalam dibandingkan jarak timur dan barat. Lihat, satu kalimat bisa memasukkan orang ke neraka. Ibarah Rasul tidak mengatakan berkalimat-kalimat, Bu, hanya satu kalimat, tapi dalam satu kalimat ini terdapat kemurkaan. Itu sudah cukup menjerumuskan ibu ke neraka. Makanya kenapa Nabi SAW mewanti-wanti soal bicara. Kata Rasul, falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, katakan yang benar. Kalau tidak tahu, diam. Ya kan? Jadi bagaimana Ustaz? Ini kan sudah terlanjur nih di masyarakat. Saya sering mengatakan seperti itu. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena dia, kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena anjing menggonggong, kalau bukan karena angsa berteriak, dan begitu seterusnya. Ini kan terbiasa di lisan-lisan kita. Bagaimana cara meluruskannya? Pertama,
ada doa yang diajarkan Nabi SAW kepada siapa? Kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar, yang Nabi SAW memerintahkan untuk membaca setiap habis sholat, supaya kita tidak terhindar dari, supaya kita ini tidak melakukan dosa ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sadar mengandung kesyirikan kecil di dalamnya. Karena hari-hari kita mengucapkan kalimat itu kan. Nah, supaya kita terhindar dari dosanya, kadang terucap umpamanya, atau sudah terucap, atau sedang mengucap gitu ya. Gimana supaya tidak dosa gitu? Maka berdoalah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika bima la a'lam. Hafal doanya? Kan pendek nih. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika bima la a'lamu. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, untuk menyekutukan kamu, wa ana a'lamu, sementara saya tahu, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb, bima la a'lamu, dengan kesyirikan yang aku tidak tahu, atau mengucapkan saja ya. Maka sering baca doa ini supaya ketika kita mengucapkan tanpa sadar tidak berdosa. Tetapi sebaiknya ganti bahasanya. Gimana caranya Bu bahasanya? Bahasanya adalah, yang jadi masalah sebenarnya itu adalah menyamakan Allah, mensejajarkan Allah dengan makhluk. Maka jangan menggunakan kalimat dan. Ingat Bu, hindari kalimat dan. Saya dan Anda, dan hindari kalimat dan ini. Ganti dengan kalimat thumma, kemudian. Begitu cara meluruskan bahasanya Bu ya. Jangan, kalau bukan karena Allah dan kamu, bukan begitu. Kalau bukan karena Allah kemudian, nah begitu ya bahasanya ya. Kalau bukan karena Allah kemudian kamu, tentu tidak akan terjadi seperti ini. Buang kalimat dan, ganti dengan kalimat summa. Atau kalaulah bukan karena Allah kemudian gonggongan anjing tetangga, tentu orang maling itu masuk ke rumah kita. Kalau bukan karena Allah kemudian suara angsa, tentu penjahat itu akan masuk. Biasakan dua kalimat. Satu, kalau bukan karena Allah, kemudian sisipkan kalimat kemudian. Itulah baru kalimat tauhid. Jangan lupa kalimat kalau bukan karena Allah. Yang kedua, jangan lupa kalimat summa, kemudian. Dua kalimat ini harus dijaga Bu. Kalau bukan karena Allah kemudian si anu, nah itu yang benar Bu ya. Karena kan sering saya contohkan pada kajian-kajian yang lalu, Ibu naik motor hampir jatuh karena mau ditabrak. Selamatlah Ibu, selamatlah motornya, selamatlah yang jadi sopir Ibu. Kemudian Ibu cerita sama tetangganya, aduh nasib baiklah itu sopir itu lihai, makanya tadi tak ketabrak, selamatlah aku. Sebenarnya apa yang salah dengan kalimat ini? Kan benar, tapi rupanya dalam tinjauan tauhid ini salah kalimat ini. Kenapa? Karena dia hanya menyebabkan keselamatan kepada sopir, dia tidak menasabkan keselamatan yang membuat sebab itu. Siapa yang membuat sebab? Allah. Allah yang menjadikan sopir itu lihai, bukan sopir itu lihai sendiri, tidak. Allah yang membuat lihainya sopir itu sehingga dia bisa nyetir. Maka kalimatnya Bu, kalau ngobrol dengan tetangga gara-gara selamat itu,
kalau bukan karena Allah, kemudian itu sopirnya bagus itu, sudah diangkutlah si ke Tamiang. Umpamanya seperti itu contohnya, ya. Jadi itulah yang harus diperbaiki dalam kata-kata. Karena masalahnya, Bu, ini kita sedang berhadapan dengan Allah, ya. Yang kita hadapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Makanya kita harus beradab dalam bicara. Jangan sampai kemudian kita saja kalau ngomong sama orang, sama yang lebih tinggi dibandingkan kita aja, kita hati-hati. Ibu nih mau ngomong sama bupati, sama wali kota, hati-hati sekali. Ya, sebab kalau masalah nih, oh nanti saya kena pasal nih. Itu sama manusia saja takut kena pasal kita ini. Lah sama Allah Subhanahu wa taala pasalnya, Allah yang pasalnya jelas-jelas gitu ya, neraka. Kalau manusia ini pasal bisa dijual belikan. Tapi terkadang kita lebih mementingkan pasal manusia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif rahimahullahu taala menyebutkan lagi dalilnya di sini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwa riwayat ini bukan Umar, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau berbuat syirik. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqah. Bersumpah dusta tapi dengan menyebut nama Allah, aku suka, lebih aku sukai daripada bersumpah untuk kejujuran tapi menyebut selain Allah. Lihat di sini, dua-duanya sih tidak boleh, ya kan? Bersumpah kepada selain Allah tidak boleh. Bersumpah kepada Allah untuk sebuah kejujuran pun tak boleh. Untuk sebuah kedustaan pun tak boleh. Masing-masing tak boleh. Tapi kalau dibandingkan dosanya, kata Abdullah ibn Mas'ud, ibu bersumpah kepada selain Allah untuk sebuah kejujuran. Umpamanya ibu jujur, ibu memang tidak mengambil barang orang, ibu bersumpah, tapi sumpahnya kepada selain Allah, demi bintang dan bulan, aku tidak ngambil barang itu. Jujur ibu. Yang satunya mengatakan yang ngambil nih, yang ngambil, dia bersumpah atas nama Allah, demi Allah saya nggak ngambil, padahal dia ngambil tuh. Lebih berat mana tuh dosanya? Lebih berat yang pertama, yang ibu jujur tapi bersumpah demi matahari dan bulan, dibandingkan yang berdusta tapi demi Allah. Kenapa? Karena yang pertama dosanya dosa syirik, yang kedua dosanya maksiat saja, ya. Yang pertama demi matahari dan bulan syirik karena menyekutukan Allah dengan matahari dan bulan, lebih besar dosanya dibandingkan orang yang mengatakan berdusta tapi masih wallahi demi Allah, karena dosanya bukan disumpah tapi bohongnya itu. Nah ini juga hati-hati. Demi cintaku padamu, apa cerita ini? Kan ada tuh kayak gitu. Masa demi cintaku padamu dijadikan sumpah pula? Tidak boleh, ya. Dinyanyikan pula tuh. Ini sumpah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya lagunya itu demi cintaku kepada Allah gitu, bukan demi cintaku padamu. Jadi sumpah-sumpah kepada selain Allah ini masuk kepada kategori syirik kecil. Hati-hati, ya. Demi emakku, demi bapakku, nah, itu kan. Demi moyangku, nah, itu tak boleh. Sampai Ka'bah pun tak boleh. Demi Ka'bah tak boleh, ya, demi Allah, ya. Kalau demi Rabb Ka'bah nggak apa-apa. Jadi tempat suci saja tidak dibolehkan, karena itu jatuhnya bisa kepada syirkul asghar. Tetapi bagaimanapun seorang muslim juga tidak meremehkan soal sumpah serapah. Sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah, ya. Jadi tidak boleh memudah-mudahkan orang itu bersumpah-sumpah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man halafa ala yamini kadibatin,
yaqtati'u biha mala rajulin muslim aw qala akhihi laqiyallahu wa huwa ghadban. Barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta untuk menguasai harta seorang muslim atau dengan redaksi untuk menguasai harta saudaranya, ia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya. Dan ini banyak di persidangan biasanya. Ya, banyak saksi-saksi yang disogok, yang dibayar. Dia sumpah-sumpah dengan hakim, depan jaksa gitu ya, untuk mengambil hak orang. Akhirnya yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu banyak sekali. Ya, hati-hati. Padahal Nabi mengatakan apa? Kalau dia berani bersumpah dusta untuk mengambil hak orang, akhirnya yang tidak bersalah jadi bersalah. Tadinya punya harta jadi diambil hartanya, tadinya tidak dihukum akhirnya masuk penjara. Maka kata Nabi SAW, laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Ingat, Allah akan datang kepada saksi-saksi yang seperti ini dan Allah akan murka dengan dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mu'allif menyebutkan di sini dari Hudzaifah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, annahu yakrahu an yaqula a'udzu billahi wa bika, wa yajuzu an yaqula billahi thumma bika, aw qala wa yaqulu laula Allah thumma fulan, wa la taqulu laula Allah wa fulan. Kata Ibrahim An-Nakhai bahwa dia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tetapi katakanlah aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Atau ucapan kalau bukan karena Allah kemudian fulan, tapi jangan dikatakan kalau bukan karena Allah dan fulan. Dari sini saya sudah jelaskan bahwa dalam berbicara jangan lupa dua kalimat, atas kehendak Allah, dan jangan pernah menyebut kalimat dan. Ganti kalimat dan itu dengan kemudian. Wallahu alam. Inilah di antara bab yang ke-41, bab janganlah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Taib, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silahkan kita buat tanya jawab. Iya. Soalan yang pertama di sini, bismillahi afwan, mau bertanya di luar tema. Naam. Saya mengadopsi seorang anak perempuan. Bagaimana caranya agar anak tersebut menjadi mahram untuk suami dan anak laki-laki saya? Jika disusukan kepada adik ipar saya, apakah bisa menjadi mahram? Iya. Syarat anak angkat menjadi mahram itu dua. Pertama, berubah dari anak adopsi menjadi anak susuan, artinya disusui. Apakah disusuan? Dulu di permulaan Islam, anak dianggap anak susuan itu 10 kali susuan. Tapi kemudian hukum ini dimansuh dengan riwayat Aisyah radhiyallahu anha dengan 5 kali susuan saja. Maksud 5 kali susuan itu, anak ini disusukan sampai kenyang, ya, sampai dia lepaskan, sampai dia lepehkan karena sudah kenyang. Nah, itulah 1 kali susuan. Nanti lagi dia mau nyusu lagi, susui lagi sampai kenyang. Jadi syarat 1 susuan itu harus kenyang supaya jadi darah daging. Ya, bukan hanya ditempelkan di putingnya saja 1, 2, 3, 4, bukan begitu ya. Bukan disentuh-sentuhkan, tapi betul-betul disusukan, air susunya keluar. Jadi susu itulah yang menjadi darah daging anak ini nantinya. Sekali susu dah kenyang, nanti besok lagi susui lagi, kenyang lagi, besok lagi susui lagi, kenyang, sampai 5 kali susuan.
maka barulah anak itu resmi menjadi anak susuan. Ini satu. Yang kedua, kalau memang anak ini adalah perempuan, kalau laki-laki sih biasanya tidak ada masalah. Supaya jadi mahram, nikahkan dengan mahram ibu, kan ini anak angkatnya. Mahram ibu siapa? Ibu punya anak laki-laki, nikahkan saja anak laki-laki kandung dengan anak angkat ini. Nah, jadilah mahram dia. Ya, anak angkat plus jadi menantu jadinya. Ya, itu jadi mahram tuh. Tapi gimana Ustaz? Apa kata dunia? Nggak usah cerita dunia, ya, cerita Islam saja. Nah sekarang masalahnya, mahramnya ke siapa? Mahramnya ke yang menyusui dia dan keluarganya. Jadi hanya berlaku mahramnya ke yang menyusui dan keluarga yang menyusui saja. Ini kan ceritanya ipar. Ipar itu ndak mahram sama ibu aja, nggak mahram ipar itu. Jangan lagi cerita anak susuan, Bu. Ipar lo nggak mahram. Apalagi disusukan dengan anak susuan, ya dia mahram sama iparnya, tapi tidak mahram sama ibu karena iparnya saja tidak mahram sama ibu. Jadi cuma dua itu caranya, Bu. Anak angkat menjadi anak yang ada hubungan mahram cuma ada dua cara, disusui jadi anak susuan atau dinikahkan dengan yang ada hubungan mahram. Selain itu tidak ada. Di zaman Rasul ada seorang yang mengadopsi anak. Anak ini sampai besar, sampai dewasa, Bu, anak ini. Akhirnya sampailah balik anak ini, sehingga akhirnya risih suaminya. Karena sudah balik anak laki-lakinya ini, tentu kan risih suami daripada ibu angkatnya ini. Karena kan kalau sudah balik dan dia anak angkat berarti satu rumah, bukan mahram kan. Datanglah kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya disusui. Rasul sudah besar, cemana mau nyusu sudah besar itu? Bahaya kan itu ya. Maka Rasul menyarankan cara menyusuinya, ambil air susunya, disedot pakai alat, kemudian dimakan dengan roti, langsung diminum. Nah, gitu caranya. Ya 5 kali susuan, begitu caranya. Apakah kemudian riwayat ini khusus kepada sahabat ini? Karena ada sebagian yang membatasi anak susuan itu bisa menjadi mahram kalau dia belum balik. Ya, disusuinya itu kalau dia belum balik. Kalau sudah balik tidak bisa dijadikan anak susuan. Tapi ada yang mengatakan bisa dengan dalil tadi, riwayat tadi. Kalau memang masalahnya kan biasanya keluar susu itu kan kalau ibu sedang hamil, sudah punya anak kecil gitu ya. Kalau nggak punya anak kecil kan nggak keluar tuh susunya. Walaupun disedot macam mana pun kan nggak keluar. Ya. Nah, gimana caranya gitu ya? Ya caranya seperti itu. Kalau tidak bisa disusui, atau ibu cari yang ada mahram dengan ibu, susui dengan dia. Pamannya ibu punya adik, adiknya bukan ipar, adik ibu, ya itu kan mahram dengan ibu tuh. Ya. Atau pokoknya yang ada hubungan mahram lah dengan ibu, supaya dia juga jadi mahram ibu. Nanti jatuhnya kalau sama adik kandung, berarti kan jatuhnya ibu jadi bibi, jadi bibi susuan kan itu ya. Tapi nggak apa-apa, ibu kan yang merawat dia, walaupun jatuhnya bibi kan ibu yang menjadi ibu angkatnya, gitu maksudnya ya. Nah, cara itu dengan cara apa lagi nggak ada. Apalagi disusukan sama tetangga, ya jadi anak tetangga lah. Ibu ya, ya wallahu alam. Baik, saya kira cukup. Subhanakal bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.